Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang 3 poin. Ini tentang yang pertama, kapan burung murai batu bisa kita track. Yang kedua, fungsi nge-track burung murai batu. Yang ketiga, bagaimana cara nge-track burung murai batu yang benar. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu supaya tidak gagal paham, simak sampai selesai. Yang pertama, kapan burung murai batunya bisa di-track. Nah, di sini kita harus melihat burung murai batu kita ini siap di-track atau tidak. Kalau misalkan teman-teman semua nge-tracknya itu salah, bisa merusak burung murai batu. Kita bisa melihat dia kondisinya fit atau tidak. Kalau misalkan kondisinya fit, seperti dia tidak ngembangin bulu, dia ada singset dan sebagainya badannya, nah itu burung murai batunya itu dia kondisinya fit. Dan juga kita melihat burung murai batunya ini sudah rajin berbunyi atau belum, atau gacor belum. Kalau misalkan ini ternakan, jadi kalau misalkan ternakan itu kita melihat dia rajin berbunyi, nah itu udah siap untuk kita track karena dia sudah mempunyai birahi. Nah, kalau misalkan murai hutan ini ada memang yang tidak gacor, kebanyakan tidak gacor di rumah, tidak rajin di rumah. Kalau misalkan dia singset badannya, dia nge-track, nah itu coba kita track. Nah, dan selanjutnya burung murai batunya ini kalau misalkan dia masih dorong ekor, terus dia masih mabung, jangan kita track, jangan kita dekatkan dengan burung murai batu atau lihatkan, karena ini bisa merusak. Bisa dia gagal mabung, bisa mabungnya nanti akan cepat, baru selesai mabung sebulan mabung lagi, karena seperti itu bisa merusak bulunya juga. Makanya kalau misalkan kondisi mabung jangan kita track. Nah, ini kalau misalkan burung murai batunya seperti itu jangan kita track, tetapi kita harus melihat kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalkan kondisi yang saya bilang tadi, dia tidak ngembangin bulu, kondisinya fit, dia tidak mabung, dia sudah mulai singset dan sebagainya, itu boleh kita track. Nah, ini yang kedua, apa sih fungsi nge-track? Nah, kadang-kadang kita ini cuma nge-track burung murai batu asal-asalan, tapi tidak tahu fungsinya. Nah, fungsi nge-track burung murai batu ini satu, melihat mentalnya. Apakah mentalnya mau tarung atau tidak? Apakah mentalnya bagus atau tidak? Nah, yang kedua adalah isiannya. Isiannya kita bisa melihat kalau misalkan dia di-track, itu kalau misalkan dia bongkar-bongkar isian itu kan ini ada suara ancaman. Nah, kita bisa melihat, oh dia mempunyai isian ternyata. Karena kadang-kadang ada burung murai batu yang di rumahnya cuma ngeplong-ngeplong saja. Nah, itu karena dia karakternya seperti itu. Burung murai batu mau bongkar isian karena ada ancaman atau ada lawannya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan teman-teman semua ini fungsi dalam nge-track burung murai batu itu kadang-kadang mereka full melihat, melihat dari segi apakah dia over birahi, apakah over emosi, apakah dia kurang durasi. Sebetulnya kalau misalkan ini saat di track ini cuma misal 20% atau 30%. Jadi jangan melihat settingan seperti yang saya tiga itu tadi dalam nge-track. Karena teman-teman semua banyak burung murai batunya di rumah enak, di rumah dia main enak, tetapi di gantangan dia matung, dia cuma diem, dia cuma nyimak saja, dia tidak main durasi dan tidak bongkar isian dan sebagainya. Banyak seperti itu kasusnya, di rumah dia enak, di gantangan dia cuma pelangap-pelongok dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau melihat masalah burung murai batu kita itu di mana, itu saat di gantangan, jadi bukan nge-track. Nah, kadang-kadang ada teman-teman semua di sini, wah dia melihat nge-track kok seperti ini ya. Kalau misalkan posisi dia di track, kalau misalkan saya bilang ke teman-teman semua, lihat
burung murai batu ini permasalahannya itu saat digantangan, saat ketemu musuh banyak, saat ada euforia ini ya, banyak lawan, banyak orang dan sebagainya. Itu saat kita melihat. Dan di gantangan pun itu main durasi, misalkan 10 menit atau 15 menit itu bisa kita lihat. Kalau misalkan kita ngetrek kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 45 menit, kadang-kadang mungkin 1 jam sambil ngopi, sambil ngerokok, itu didiemin, ngetrek dan sebagainya. Makanya jangan melihat settingannya itu saat di trek. Di trek ini melihatnya itu paling cuma berapa persen saja, teman-teman. Saya bilang tadi 20% atau 30%. Yang dominannya itu untuk melatih mentalnya, untuk melihat isian burung murai batunya. Kalau over birahi, over emosi, kurang stamina, itu dilihat saat digantangan. Nah, kita lanjut yang ketiga. Bagaimana cara ngetrek yang benar? Nah, kadang-kadang teman-teman semua ini asal-asal ngetrek dan sebagainya. Nah, ini juga bisa merusak burung murai batu kalau misalkan ngetreknya tidak benar. Nah, cara ngetrek burung murai batu itu kita lakukan sejajar. Jadi, sejajar antara burung murai batu satu ke burung murai batu satunya lagi. Jangan satu di atas, jangan misalkan satu digantung, satu di bawah. Nah, nanti akan riskan, yang di atas ini pasti turun karena dia akan mencari yang di bawah itu tadi, turun karpet. Nah, itu nanti akan terbiasa, dan dia akan terbiasa saat digantangan dia akan menekan saat di karpet itu, karena saat di trek seperti itu. Jadi dia biasanya ngikutin karena faktor kebiasaan burung murai batu. Jadi treklah sejajar, jangan satu di atas, jangan satu di bawah. Yang kedua, nah ngetreknya ini teman-teman semua kita lakukan kalau misalkan satu di bawah, harus lawannya itu di bawah. Sama seperti kayak yang kasus yang pertama tadi. Kalau satu di bawah, ya di bawah semua. Kalau di atas kita gantung, digantung semua. Jadi kita harus melihat, jangan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan pasti yang akan bermasalah itu yang di atas tadi yang saya bilang. Jadi harus sejajar dan harus sama posisinya, di bawah, di atas, digantangan. Yang ketiga, itu tadi teman-teman semua jarak. Jadi jarak antara kita ngetrek burung murai batu itu harus sejajar seperti kalau misalkan kayak digantangan. Bisa 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter. Jadi jaraknya ini kita harus perhatikan, jangan terlalu dekat. Kalau misalkan terlalu dekat, nanti bisa burung murai batunya ini nyerang ataupun burung murai batunya nebok ke jeruji. Karena itu dia terlalu dekat dari lawan satu ke lawan yang satu. Jadi kita perhatikan jaraknya. Misalkan di gantangan itu rata-rata 1 meter atau 1,5 meter itu kita posisikan jaraknya. Nah, oke teman-teman semua, itu tadi 3 pembahasan tentang ngetrek burung murai batu. Jangan kita asal-asal ngetreknya, nanti malah akan rusak, malah akan bagus. Dan perhatikan 3 poin tadi. Oke teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa ngasih saran, om bahas ini juga bisa. Dan kalau misalkan mau menanyakan secara detail, silahkan WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.